Assalamualaikum, halo, apa kabar semuanya? Penasaran gak sih gimana hasil penelitian kopi Gayo Robusta Lanang kemarin? Alhamdulillah penelitiannya udah berjalan per bulan nih, gimana ya hasilnya? Yuk kita lihat pembahasannya. Kami lakukan analisa untuk kandungan kadar kafein yang terdapat pada kopi Gayo Robusta Lanang menggunakan alat HPLC, di mana sampel yang diekstrak itu kemudian diinjeksikan ke HPLC, maka didapatkan grafik kromatogramnya seperti yang ada di layar. Maka didapatkan kandungan kafein pada kopi Gayo Robusta Lanang itu sebesar 11,27 mg per gram atau 1,13%. Grafik batang ini menyajikan data mengenai berat badan tikus yang menguji efek high fat diet. Sumbu X menunjukkan 5 kelompok, yaitu kelompok normal, HFD, dan 3 kelompok yang akan dilakukan intervensi, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Treatment ini diberikan sebelum pemberian kopi Gayo Robusta Lanang, di mana tujuannya untuk melihat apakah ada pengaruh pemberian HFD kepada 4 kelompok dengan kelompok normal. Di sini didapatkan perbedaan berat badan sekitar 50 gram dari setiap kelompok yang diberikan HFD dan sekitar 36 gram pada kelompok normal yang dapat diamati persentasenya pada grafik. Dari hasil ini dapat terlihat ada perbedaan antara kelompok normal dengan 4 kelompok yang diberikan HFD. Pada grafik ini terlihat bahwa kelompok HFD menunjukkan penurunan drastis aktivitas seksual, yaitu introducing 1,04 plus minus 0,73 dan climbing 0,87 plus minus 0,79 dibandingkan kelompok normal dengan introducing 9,91 plus minus 1,80 dan climbing 8,16 plus minus 1,73 dengan p-value sama dengan 0,000, menandakan penurunan signifikan akibat pemberian diet tinggi lemak. Pemberian kopi Gayo Lanang dosis 0,39 gram per hari, yaitu pada kelompok 1, meningkatkan perilaku seksual secara signifikan, yaitu introducing 8,54 plus minus 0,99 dan climbing 6,33 plus minus 0,70, mendekati kelompok normal. Dosis 0,78 gram per hari yaitu pada kelompok 2 dan 1,3 gram per hari yaitu pada kelompok 3 masih menunjukkan peningkatan dibanding HFD, namun dengan aktivitas yang cenderung menurun seiring peningkatan dosis. Hal ini menunjukkan adanya efek optimum pada dosis rendah yaitu 0,39 gram per hari. Berdasarkan hasil uji post hoc, terlihat bahwa sebagian besar perbandingan antara kelompok menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Untuk parameter introducing, kelompok normal berbeda signifikan dengan HFD dan semua kelompok perlakuan, kecuali dengan kelompok 1, yang menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan. Hal ini berarti bahwa dosis rendah kopi Gayo Robusta Lanang mampu mengembalikan perilaku introducing mendekati kelompok normal. Sebaliknya, kelompok HFD berbeda signifikan dengan semua kelompok lainnya, menandakan bahwa diet tinggi lemak menyebabkan penurunan perilaku seksual yang nyata dibanding kelompok yang mendapat kopi. Untuk parameter climbing, pola hasilnya serupa. Kelompok normal dan dosis rendah yaitu kelompok 1 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sementara kelompok HFD berbeda signifikan dengan keempat kelompok lainnya. Ini memperkuat bahwa kopi dosis rendah memberikan efek perbaikan paling optimal terhadap perilaku seksual tikus yang diinduksi HFD. Sementara pada dosis sedang yaitu kelompok 2 dan tinggi yaitu kelompok 3, perbaikan perilaku seksual tetap terjadi tetapi tidak sekuat efek pada dosis rendah, yang mengindikasikan adanya kemungkinan efek optimum pada dosis moderat dan penurunan respons pada dosis lebih tinggi. Secara keseluruhan, hasil post hoc ini menegaskan bahwa pemberian ekstrak kopi Gayo Robusta Lanang mampu memperbaiki penurunan perilaku seksual akibat HFD secara signifikan dengan efek paling menonjol pada kelompok 1 dosis rendah. Selanjutnya, kami melakukan analisis kualitas sperma dengan penimbangan berat organ reproduksi kepada hewan coba tikus. Nah, jadi berat testis pada kelompok HFD itu lebih ringan dibandingkan dengan kelompok normal dan juga kelompok perlakuan. Nah, jadi terdapat perbedaan signifikan terhadap berat organ testis pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok normal dan HFD. Nah, sedangkan pada epididymis dan juga vesica seminalis itu tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan.
Nah, jadi kesimpulannya, pemberian kopi gayo lanang dengan dosis 0,39 gram per hari itu paling efektif dalam meningkatkan perilaku seksual serta memulihkan fungsi reproduksi pada tikus jantan yang diberikan HFD. Nah, dosis lebih tinggi masih memberikan efek positif tapi tidak seoptimal dengan dosis sedang. Nah, secara keseluruhan, kopi gayo lanang berpotensi sebagai agen peningkat fungsi reproduksi melalui peningkatan aktivitas seksual dan berat organ reproduktif, terutama testis. Terima kasih.